Jadi pemisahnya menggunakan titik. Nah, kemudian pemisah antara orang pertama dengan kedua adalah titik koma. Di sini kan tadi huruf baru titik baru koma. Gitu ya. Nah, baru penulisnya lagi seperti itu polanya sama baru titik koma lagi. Kemudian orang ketiga titik lagi. Nah, tahun itu selalu ditulis di dalam kurung dan dipisahkan dengan titik. Jadi harus selalu. Jadi setiap poin-poinnya harus dipisahkan dengan titik. Baru judul artikelnya, judul artikel ditulis biasa, baru nama publikasinya, nama jurnalnya misalkan gitu ya. Baru dia ada, karena periodik biasanya itu kan ada volume, ada halaman, ya. XX ini adalah biasanya volumenya, kemudian ada nomornya, kemudian ada halamannya. PP ini adalah halaman. Kemudian doi, doi ini nggak wajib sih, tergantung. Apa itu doi? Doi itu adalah identitas jurnal. Jadi setiap artikel periodik itu ada doi, identitasnya. Jadi kayak kita juga, setiap orang kan punya KTP gitu ya. Nah, punya identitas. Nah, jurnal juga itu punya identitas. Setiap artikel itu identitasnya berbeda-beda, begitu ya. Jadi ini harus penting sekali, yang menjadi catatan penting di sini harus jadi perhatian adalah kapan dia gunakan koma, kapan dia menggunakan titik, kapan dia italik, kapan tidak italiksnya gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan. Ini bentuk umum, kita lihat contohnya. Misalkan ini contohnya jurnal. Nah, jadi ini ada DOI tadi ya. Apa itu DOI? DOI itu singkatan dari Digital Object Identifier. Jadi identifikasi, makanya tadi kan identitas objek digital. Nah, jadi semua artikel yang diterbitkan secara online itu bisa didaftarkan identitasnya. Ini didaftar ya. Jadi DOI ini lembaga juga. Jadi ada lembaga yang membuat identitas objek digital, ini ada lembaganya. Kita ngajukan ke sana baru nanti keluar identitasnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita pengelola jurnal wajib melakukan ini gitu, karena supaya dia lebih sah gitu ya sebagai jurnal. Nah ini ya, jadi ilustrasinya itu sama seperti kayak KTP tadi ya saya bilang ya. Nah ini contoh cara penulisan daftar pustaka. Perhatikan di sini. Misalkan sini autor itu penulis ya. Autornya itu ada 2 orang, namanya entah apa ini cara bacanya nih, Saba Sikos, satu lagi Judith Sizanzi. Nah, kemudian di situ terbitnya tahun 2020, volumenya 52, edisi 1. Dengan judul artikel ini, judul artikelnya, nama jurnalnya singkat, cuman disingkat ZDM, terus artikelnya itu halamannya dari 165 sampai 178. Kemudian dia punya doi. Nah, doi ini bisa kita buka gitu. Jadi kalau kita klik, ini namanya doi-nya. Jadi seperti ini tulisannya, HTTP begini. Kalau kita klik nanti langsung menuju ke artikel itu gitu dia ya. Nah, doi itu mau saya ke sana. Terus bagaimana cara membuat daftar pustakanya? Perhatikan nama dulu. Namanya tadi kan ini, berarti yang kita tulis adalah nama terakhir ini, Sikos sama Zinsanji-nya ini. Maka cara nulisnya kan Sikos, C, karena huruf pertamanya C, Saba ini ya. Maka di sini C titik. Setelah itu koma untuk memisahkan orang kedua. Karena cuma 2 orang pakai dan di sini. Kadang-kadang nggak pakai dan juga boleh. Jadi karena 2 orang gunakan dan di sini. Nah, baru sama polanya ya. Jadi nama terakhirnya lagi, baru koma, baru J titik. Nah setelah itu apa? Tahun. Tahun di dalam kurung, tahunnya ditulis ini. Baru dipisah lagi dengan titik. Setelah itu apa? Judul. Nah ini judulnya. Tulis. Judul ditulis tanpa italik. Ditulis seperti biasa apa adanya. Nah setelah itu apa? Nama jurnalnya. Nama jurnalnya apa? ZDM. Nah, ingat tadi nama jurnal ditulis italik di sini ya. Kalau di panduan sebelumnya. Mana tadi ya? Nggak mau dia. Nah, ini ya di format ini kan nama publikasi ini maksudnya. Nama publikasi itu adalah nama jurnal, maka ZDM-nya dimiringkan. Terus volumenya di sini nih, volume 52. Ditulis 52, baru ada dalam kurung lagi. Ini nomor. Nomornya ini edisi ya.
edisi pertama. Kalau ada edisi 1 berarti kan dia ada edisi 2, ada edisi 3 gitu ya. Dan seterusnya tergantung. Berarti jurnal ini dalam 1 tahun dia menerbitkan beberapa edisi. Apa volume? Volume 52 apa artinya? Ini adalah tahun terbitnya. Berarti tahun 2020 itu dia sudah berusia 52 tahun. Artinya sudah 52 tahun menerbitkan artikel ilmiah gitu loh. Nah, setahunnya berapa kali ya? Ini edisi 1, mungkin nanti ada edisi 2, edisi tergantung. Kalau dia 3 kali dalam setahun berarti ada edisi 1, 2, dan 3 gitu. Kalau dia 4 kali ya ada edisi 1, 2, 3, dan 4 begitu, tergantung. Terus membaginya kayak mana? Biasanya membaginya sesuai dengan tahun tadi. Kalau dia 12, saya kan selalu 12 bulan. Jadi kalau dia terbit 3 kali berarti setiap 4 bulan sekali dia terbit gitu ya. 4 bulan sekali terbit, 4 bulan sekali terbit, 4 bulan sekali. Cuman mulainya kapan? Nah, itu terserah mereka. Bisa aja mulai dari Januari dan seterusnya. Ada juga terbit pertama kalinya bulan Maret. Berarti tinggal dibagi aja 4 Maret tambah 4 tambah 4 begitu. Ya. Intinya setiap 4 bulan, tapi kapan mulainya bebas mereka yang menentukan. Oke, itu dia ini ya. Ini maksud 52 dalam kurung 1 itu adalah berkaitan dengan volume dan nomor atau edisinya. Kemudian 165 sampai 178 adalah halaman. Kemudian ini doi-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Enggak ada? Rul, kau jangan ngelamun aja, Rul. Kok kalian nggak magang, Rul? Masuk siang, Pak, tapi hari ini libur. libur. Oh gitu, makanya kalian bisa on semuanya ya. Oke, ini berapa? Oke. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada masalah ada ya. pertanyaan. Ada pertanyaan. Oh, kau ditanya baru saya nanya. Oke, silakan. Bagi doi-nya tadi memang nggak penting, atau misalnya kalau misalnya doi-nya nggak ada, nggak usah dituliskan. Iya, hilangkan aja doi-nya. Tapi kalau memang dia punya doi, ditulis saja doi-nya, itu lebih baik begitu. Karena ini untuk memudahkan orang untuk mengecek gitu ya. Misalkan orang benar nggak artikelnya ini ada, dia bisa ngecek di sini langsung. Ya doi ini kalau ya ini kan posisinya langsung on ya. Ini kalau kita buka, aduh dia nggak mau link ya, nggak tahu sih. Dia nanti langsung otomatis ke websitenya gitu ya. Oh, nggak bisa nampaknya nih internetnya. Jadi dia akan langsung masuk ke website, langsung masuk ke menuju artikelnya gitu ya. Sorry, nggak tahu ini lagi ngebuka nggak ya? Nggak tahu saya sebentar. Tapi ini bisa di copy kalau kita pengen. Jadi orang kalau dia mau ngecek, apalagi sekarang semuanya digital ya. Jadi harusnya bisa langsung link tadi ya di copy ke. Tapi takutnya di awal ini loading ini. Ini berarti dia lagi menuju ke internetnya kalau lagi buka websitenya. Terus edisi misalkan nggak ada edisi, tapi nggak mungkin ya kayak volume sama edisi kan bisa kalian cek langsung ya di websitenya atau di artikelnya. Biasanya kalau di artikel itu kelihatan semua kan, ada kan judul artikelnya, apanya di artikel itu kan sudah ada semuanya. Jadi nggak mungkin nggak ada begitu. Pak mau tanya juga, itu kan ada N tuh. Itu N, boleh dia penulisannya N yang kayak huruf atau simbolik atau gimana? N apaan? Itu yang sikos, koma, C, dot, koma, N. Dan Itu N. N, tak pikir N apaan? Penulisan Itu dia untuk format penulisan N yang biasa. ini tadi bisa dihilangkan, bisa ada kan itu ya. Tapi kalau di format itu biasanya untuk yang 2 orang. Tanda dan ini biasanya kalau berdua saja. Tapi kalau dia sendiri ya nggak mungkin dan siapa. Atau 3, 4 itu nggak perlu pakai dan. Jadi langsung ditulis saja gitu. Ntar saya mau lihatkan doi-nya. Ini mungkin di copy aja, kita masuk ke apa namanya, ke web dulu. Oh, dia udah ngebuka ini sebenarnya di sini nih. Oh, kan.
Ini aja kita buka sebentar. Loadingnya lama ini. Sebentar. Oke. Saya pastekan di sini. Kalau laptopnya lama, Ctrl V. Nah, kan udah muncul, di enter kan. Kita tunggu aja. Nah, langsung dia kan muncul. Nah, jadi doi itu langsung menuju ke artikelnya. Begini dia. Nah, ini artikel dia. Coba tadi namanya siapa, bener nggak? Aduh. Lelet lagi. Kita ke atas aja dulu supaya kelihatan semua. Nah, ini kan nama orangnya nih kan. Sapasiko sama Judith Sisanji gitu kan. ZDM nomor 52 tahun 2020. Kan itu dia. Malah di websitenya ini dikasih tahu kayak mana cara merujuknya di sini nih. Tapi ini format apa nggak ngerti. Nah, kalau kita lihat mana tulisannya. Oh, mana dia citasinya? Oh, di sini suruh download. Ada formatnya, sudah tinggal download. Oh, ini dia ada ini. Nah, ini dia seperti ini. Tapi ini tahunnya di belakang. Kayak ini bukan Apastel, ini format yang lain. Ini kan ada cara ngerus citasi ini ya. Siko, Sisanji, Teacher, kan mirip ya dengan Apastel tadi ya. Jadi judulnya tetap yang miring adalah ZDM Mathematics Education. Oh, ada Mathematics Education-nya di sini. Salah saya berarti itu nama jurnalnya ada Mathematics Education-nya. Volume 52 tapi edisinya nggak disebutin di sini ya halaman. Jadi ini kan beda style ya, versi yang lain ya beda lagi gitu ya. Semuanya punya style masing-masing. Oke, seperti itu. Ini tentang citasi. Kita kembali lagi ke portal, tapi saya kayaknya harus buka ini dulu sih. Laptop saya lagi lambat. Harus di refresh dulu, dioptimasi dulu kerjanya. Oke, sebentar saya mengoptimasi lagi dulu. Baik, saya kembali ke PowerPoint saya ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya, kita lanjutkan. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk doi ini tidak semua jurnal menuliskan. Kadang-kadang karena begini, doi ini berbayar, artinya kita daftarin dulu kayak KTP lah kan, daftar dulu dan ngantri gitu-gitu loh. Kadang ada pengelola yang males mendaftarin gitu. Jadi tidak wajib ada. Tapi kalau ada ya nggak ada salahnya kalian munculin di situ doi-nya gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau kayak halaman, nggak mungkin nggak ada. Nanti kalau kalian nggak ada halamannya, ya pasti ditanya orang. Lah Pak, nggak ada di sana. Ya kan kalian bisa baca artikelnya. Di artikelnya kan ada nomornya. Nggak mungkin nggak ada nomor halaman kan. Nah, bisa kalian manual dicari di sana. Volume, ya ini juga sama. Masa nggak ada volumenya? Kan nggak lucu. Kalau edisinya nggak ada, nggak mungkin juga kan itu dia. Itu bisa dibaca langsung di artikelnya. Ini bisa dicari. Gitu ya. Kalau tidak ada. Judulnya nggak ada ya, bukan artikel lagi lah, nggak ada judul, gimana sih kalian ini kan itu dia. Nah, jadi yang bisa dihilangkan itu ini biasanya doi gitu ya. Kalau ini bisa ditelusurin halaman, nomor, volume itu bisa ditelusurin ke artikelnya langsung. Tapi kalau doi kalau nggak ada jangan dipaksain ya dihilangkan aja karena ini kan identitas nggak bisa dibikin-bikin gitu nggak bisa ya kadang dimunculin orang kadang enggak gitu sifatnya tidak wajib. Nah tadi makanya saya katakan kenapa edisi-edisi yang terbaru ada edisi terbaru dari Apastel karena sekarang itu tadi semuanya sudah berbasis digital kan online makanya muncul ada istilah doi jadinya. Kalau dulu nggak ada itu daftar pusaka pakai ada doi-doinya. Sekarang sudah ada format model doi gitu. Tapi ini masih bentuknya tentatif ya karena nggak semua jurnal mendaftarkan identitas artikel-artikelnya begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Pak bagaimana kalau penulisnya banyak?
Nah, kalau penulisnya banyak, kan tadi contohnya yang di sini cuma 2 orang ya formatnya di sini. Kalau dia 3 bagaimana? Ya ditulis aja manual langsung sama formatnya ya, nama akhir terus terusnya begitu. Terus gelar nggak perlu dituliskan ya, gelar nggak perlu ditulis. Ini misalkan contoh ini, saya cari-cari, alhamdulillah dapat. Saya nemu artikel yang penulisnya ada 8 orang. Mantap kan? 8 orang. Nah, terus Pak gimana menuliskan daftar pustakanya? Nah, dulu saya berpikiran kalau lebih dari 3 orang itu pakai dan kawan-kawan aja gitu ya. Ya kan? Nah, ternyata di daftar pustaka itu nggak kayak gitu sistemnya. Nggak kayak itu gimana? Jadi penulisannya itu adalah ditulis semuanya. Nah, ini contohnya ini yang 8 orang. Ini adalah panduan dari apa style. Jadi ya, orang pertamanya siapa? David G. Gilbert, berarti ditulis Gilbert, koma D titik G titik, baru koma lagi, baru orang keduanya. Titik lagi, terus koma lagi, orang ketiga, dan seterusnya. Tapi di sini nggak sampai akhir. Nah, coba di sini ada titik-titik di sini. Kalau lebih, kenapa kok bahasanya dari 7? Kalau maksimum, kalau orangnya cuma maksimum sampai 7 orang, maka wajib ditulis semuanya. Kalau dia lebih dari 7, maka nggak wajib menulis semuanya, tapi cukup pakai tanda titik-titik, ya ini berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, cuma 7 lagi ya. Nah, dia mungkin 3 juga bisa ya, jadi sini 1, 2, 3, 3 orang, baru habis itu titik-titik, dan ditulis orang terakhir, pakai tanda dan di sini. Nah, itu seperti itu dia teknisnya, bukan pakai dan kawan-kawan. Kapan pakai dan kawan-kawan? Nah, itu ditulis waktu dijadikan dirujuk di tulisan. Misalkan menurut, nah ini nggak mungkin menurut David, McLean, Robinovic, Sugai dan kan nggak mungkin panjang sekali. Itu kalau di tulisan, di artikel, di tulisan kita, di entah di latar belakang atau di daftar di kajian teorinya, cukup nama orang pertamanya aja disebut, baru dan kawan-kawan. Nah, di sana penulisannya. Tapi kalau di daftar pustaka nggak boleh dan kawan-kawan. Jadi menulisnya tetap Gilbert dan kawan-kawan tahun 2004 mengatakan bahwa, begitu ya. Nah, itu kalau di kutipan. Tapi di daftar pustakanya wajib ditulis semuanya. Apalagi artikel kan jarang yang sampai banyak kayak gini ya. Paling kan 3 orang, 4 orang ya wajib tulis semuanya 4-4-nya. Nggak boleh pakai dan kawan-kawan gitu ya. Itu jadi ini tekanannya di situ. Kalau yang lainnya masih sama, judul ya gitu juga kan. Nama jurnalnya ya italik ini kan Nicotine Tobacco Research. Ini volume 6, nomor 2, ini halamannya ada doinya dituliskan. Huruf besar apa kecil, Pak? Ini huruf kecil lah, terserah doi besar kecil nggak ada aturan kayaknya di situ. Nah, kalau tanpa doi ya tinggal dihilangin ini ya tadi ya jurnal tanpa doi. Ini penulisnya berapa orang ini? 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ya 1, 2, 3, 4 gitu. Oh, pakai dan juga ya. Berarti selalu pakai dan di sini. Format apa style? Lupa juga saya ternyata. Formatnya selalu konsisten ya. Jadi jangan sampai salah. Jadi terakhir pakai dan. Dannya yang ini ya, simbolnya baru judulnya selalu italik kalau yang nama jurnal. Edisi volumenya 31, nomor 4. Oh, nomor 4 ini banyak kan, berarti kan dia setahun lebih atau mungkin 4 kali ya, atau lebih nggak tahu. Ini halamannya. Selesai begitu ya. Jadi di sini pemisahnya koma ya di jurnal ini. Jurnalnya italik, koma, halaman karena ini masih satu kesatuan. Volume, nomor, halaman baru titik. Tapi kalau yang di sini pemisah ini apa nih? Kalau di nama ini pemisahnya selalu titik. Sama tahun walaupun udah dikurung ada titik lagi. Judul baru diakhiri dengan titik. Baru semuanya pemisah antar bagian-bagiannya itu adalah dengan titik ya. Jangan salah. Nah, majalah ilmiah tadi sudah saya singgung juga, majalah itu ada yang online, ada yang offline. Ini mirip-mirip dengan artikel sih, kayak jurnal ya, tapi dia versinya majalah begitu ya. Bentuknya adalah majalah, dia periodik juga. Nah, majalah itu ada yang online, ada offline. Mirip-mirip sih di sini. Tapi biasanya bedanya di sini. Kalau majalah itu ditulis
bulan terbitnya. Karena biasanya majalah itu gitu. Ya, jadi misalkan ini autornya namanya ini Vincent J. Matsko. Kemudian terbitnya bulan 27 Maret tahun 2020, volume 93 edisi 2. Judulnya ini. Majalahnya namanya Matematik Magazine. Nah, kan magazine matematik, jadi majalah matematika gitu ya. Halamannya sekian. Maka cara menulisnya seperti ini. Dia sendirian, berarti kan Matsko, V titik J titik. Baru tahun, bulannya ditulis, tanggalnya nggak perlu. Baru di sini judulnya biasa ya, formatnya mirip sama yang tadi, cuman bedanya di sini nih. Ada bulannya untuk majalah. Ya. Kemudian kalau online, nah kalau online, ini kenapa diperolehnya di sini ya? Nggak muat gitu. Nah, kalau majalah itu diperolehnya secara online, maka wajib memunculkan HTTP-nya. Nah, seperti ini. Formatnya kok warnanya biasanya biru ya, ini kenapa merah? Harus bikin biru. Loh, sebentar. Oke, nah kalau majalah ya sama polanya, tapi kalau online bukan doinya ya, bedanya. Kalau jurnal ada doi, kalau majalah ya website majalah itu gitu ya, linknya langsung kan itu dia. Nah ini linknya, jadi kalian ambil Monitor on Psikologi, judul ini nama majalahnya Monitor on Psikologi. Nah bulan November, jadi bedanya itu ya, jadi bisa bedakan. Kalau jurnal online ada doinya gitu ya, ya kan? Tapi doi wajib ada, nggak ada pun nggak apa-apa. Kalau jurnal majalah online wajib ada HTTP-nya, gitu ya. Itu perbedaannya. Yang lainnya formatnya sama. Ini nggak ada halamannya ya? Nggak ada, Pak. Oh, lucu ya. Harusnya ada ya. Ya udahlah. Ini harusnya Pak, itu ada nggak nih. ada penambahan titik lagi, Pak, di akhir, Pak. Apa? Penambahan titik di akhir. Kan itu habis websitenya, di akhir itu ada penambahan titik atau enggak, Pak? Ya titik. Oh di sini. Diperoleh dari... Oh enggak lah. Nggak usah titik. Kan ini website. Nggak usah titik ya. Tapi ini harusnya ada ya halamannya, nggak mungkin nggak ada halamannya. Ya ini kan harusnya ada halamannya. Di sini harusnya pakai koma dulu, pura-pura aja dibikin ya. 105, 113 misal gitu ya. Aneh, masa nggak ada halamannya. Nah ini bisa jadi saya ngambilnya dari Google Scholar. Nah, koran. Nah, kalau koran offline ya sama ya, mirip dengan majalah tadi ya. Nah, jadi tapi ingat kalau koran halamannya kalian tahu nggak koran? Pernah baca koran nggak dulu? Kayaknya kalian anak sama zaman sekarang nggak pernah baca koran kali ya. Pernah, Pak. Pernah baca koran. Nah, perhatikan, koran itu halamannya kan coba kayak mana kalian buat? Bukan 1 2 3 ya. Dia pakai kayak blok-blok gitu, ada A1, A berapa gitu-gitu kan. Nggak tahu ya. Kan kalau kalian baca kadang-kadang koran di headline di depan itu hanya sekilas bagian aja. Nanti lanjutannya ada di A sekian gitu-gitu dia, bukan di halaman 3 atau berapa. Ada. Nah, Ada. kalau kalian baca, nah, jadi seperti itu halaman di sini A1, A4. Artinya apa? Berarti A1 ini mungkin dia di headline, di paling depan, taman sebagian kan. Kemudian lanjutan tulisannya ada di halaman 4 di kolom A gitu loh. Nah, ini dia ya. Ini Jakarta Post, nama korannya, kemudian judulnya ini terbitnya 11 April tahun 2020. Ini pengarangnya, entah siapa-siapa nggak ngerti. Oke, berarti kan ditulis seperti ini, sama yang tadi ya, nggak ada masalah. Sini. Nah, kalau koran ada tanggalnya. Kenapa? Karena koran kan tiap hari. Nanti kalau April yang tanggal berapa itu? Nah, kalau majalah dia bulanan kan, nggak tiap hari gitu. Makanya di sini kalau koran ditulis bulannya. Cuman ini formatnya penulisan format Amerika ya, jadi tanggal di terakhir ditulisnya ya.
Jadi 2020 April 11 gitu. Judulnya baru nama korannya tetap italik, halamannya ditulis di sini. Karena koran nggak ada volume, nggak ada nomor kan. Jadi nama korannya sama halamannya. Begitu. Ini kalau koran offline. Kalau korannya offline. Bagaimana kalau korannya online? Nah, kalau korannya online, dia kan kalau di koran online nggak ada halaman lagi itu. Ya udah satu file gitu kan, satu slide gitu kan, satu. Nah, jadi kalau online polanya sama, cara nulisan namanya, judulnya juga sama, nama korannya diitalikan, baru langsung alamatnya diperoleh dari mana gitu. Ya, kalau koran online. Sekarang Waspada juga online koran Waspada sekarang itu. Jadi kalau kalian mencari koran Waspada bisa seperti ini. Kadang-kadang kan ada beberapa artikel yang menarik untuk dirujuk di koran Waspada, di koran-koran yang kalau yang bagus apa ya? Kok Waspada Covid jadinya ya? Nah, ini dia namanya waspada.co.id kan. Di sini kalau kalian buka kan, nah biasanya kalau kalian pengen mencari pendapat-pendapat pejabat gitulah, misalkan kalian mau cari pernyataan pejabat tentang COVID, nah itu bisa aja di sini, atau cerita tentang pendidikan di sini ada nggak? Nah, kalian bisa baca di sini biasanya ada khusus forumnya tentang ini tentang Sumut atau dari tentang Medan. Nah, itu bisa nanti di situ biasanya ada topik-topiknya lagi gitu ya, tentang apa di sini yang dibahas. Nah, seperti ini. Ini kan tentang ekonomi ya dan bisnis ya, kan nggak mungkin kan rujuk ya itu ya tentang bisnis. Ada yang tentang ini ada pelajar-pelajar apa? Ini tentang entrepreneur. Biasanya ada topik tentang pendidikan gitu loh. Di mana ya nyarinya ya? Ada khusus tentang education gitu-gitu. Nah, lainnya kali ya. Komunitas, video terkini ragam. Di sini ragam ini. Gaya hidup, hiburan, kesehatan, khasanah remaja. Oh, nggak ada dia. Sport warta. Oh, memang dia nggak ada bahas tentang pendidikan ya, Waspada ini nggak bagus lah. Tapi ada beberapa koran, ada dia khusus bahas tentang pendidikan gitu loh. Jadi ada khusus dia ada cerita, artinya dia cerita tentang pendidikan yang terbaru lah, ya entah pendapat lah, kebijakan-kebijakan itu kan dibahas. Ada menu khusus yang bahas tentang kebijakan, nah gitu-gitu. Nah itu kalau kalian rujuk silakan, misalkan ini tentang akibatnya, netizen RI paling tidak sopan, ini akibatnya. Wah, ini misalkan, ini kan lagi rame kemarin viral tuh. Misalkan ini kan kalian, kalau kalian misalkan mau bahas tentang pendidikan karakter, ini kan dicocok, ini jadikan latar belakang kan? Ya kan? Kan menunjukkan karakter anak Indonesia masih belum bagus gitu, suka membuli bahasa apa namanya. Nah, di sini kan ada pendapat orang. Nah, di sini kalian rujuk boleh. Nah, di sini kan ada penulisnya di sini. Kapan ini terbitnya kan juga ada. 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu itu hari apa ya? Di sini biasanya ada penulisnya nanti di sini. Mana dia ya? Kok nggak ada nama orangnya di atas biasanya ya? Waspada.co di. Nah, pokoknya kalian cari deh di situ. Kadang-kadang dia pakai itu ya, pakai bukan nama aslinya, nama pena apa gitu ya. Tapi ini nggak ada di sini ya. Di sini nih harusnya di sini. Nah, ini nih. Oh, dia kayaknya nggak asli. Ini kan ngambil dari CNN Indonesia ini. Sumbernya nggak langsung tulisan dia. Jadi dia ngambil dari CNN. Nggak keren juga sih. Tapi ini kan publishnya 4 hari yang lalu, tinggal kalian lihat aja. Ini yang bukan update hari ini ya. Jadi tinggal kalian tulis di situ, nanti websitenya ini tinggal di blog, di copy, udah copy pastekan gitu ya. Kalau link, kan linknya di sini. Jadi orang ketika ngeklik langsung ketemu ini gitu, nggak yang lainnya gitu ya. Itu tentang
sumber rujukan dari koran online. Kemudian kita lanjutkan kembali. Masih banyak ini ya. 31 slide. Monograf. Apa itu monograf? Monograf itu ya sejenis buku juga. Penulisnya dia satu orang. Kemudian dia nggak periodik, sekali itu saja selesai. Dan temanya khusus, dia biasanya orang ahli yang menulis ini. Jadi dia menulis tentang keahlian dia sesuai dengan latar belakang keahlian dia gitu. Tentang topik khusus dan dia nggak akan direvisi lagi, itu monograf. Ya. Ya buku sih formatnya sama seperti buku nanti. Ini jurnal gimana? Oh, berarti monografnya di jurnal itu publish dalam bentuk monograf juga ya. Oke, kita lihat yang lain aja. Nah, abstrak jurnal. Paham nggak abstrak jurnal? Kadang-kadang begini, kalian nggak selalu harus membaca seluruh jurnal gitu ya. Tapi kadang-kadang dan bahkan ada jurnal yang tidak memberikan nggak memberikan akses kita untuk mendownload. Itu biasanya jurnal-jurnal yang artinya itu jurnal berbayar gitu loh. Pernah nggak kalian nemu itu? Nggak pernah ya? Pernah, Pak. Jadi nemu judulnya ini gitu ya, kemudian kita telusuri, ternyata di situ berbayar gitu kan. Itu kan ngeselin gitu ya. Apa ya nama jurnal yang berbayar ya? Elsevier, coba ya ke Elsevier dulu. Elsevier ini banyak yang berbayar dia. Suruh sign in lagi aku ini. Kok nggak hafal sama jurnal sih? Oh, sebentar, saya cari dulu jurnalnya di sini. Saya punya banyak kumpulan jurnal-jurnal. Ini ada, ini aja. Nah, ini ada jurnal berbahasa Inggris, tapi ini bagus ya, Educational Studies in Mathematics. Nah, ini volume and issue. Jadi, kalau dalam bahasa Inggris biasanya nomor itu disebut edisi, itu isu di sini ya. Kan tadi ada edisi 1, edisi 2. Di sini istilahnya isu, itu sama aja. Nah, kalau kita lihat setahun dia berapa kali terbit ini? 3 kali ya. Ini kan tahun 2020 ada isu 1, 2, 3 gitu ya. Tahun 2021 ada isu 1, udah 2. Udah terbit ya, Januari, Februari. Enggak ya? Oh iya. Enggak ya, ini volumenya kok dia. Oh, ini lain lagi ceritanya. Ternyata volumenya dalam setahun itu ada banyak volume dia. Ya. Nah, ini kan 1, 2, 3, jadi setiap tahun tapi dia volumenya banyak. Oke, kita lihat dulu satu. Nampaknya ini dia berbayar kalau setahu saya di sini sih. Tapi nggak semuanya berbayar, kadang ada yang diberikan secara gratis di sini. Oh, ini ada tampilannya gini sekarang, mantap. Nah, di sini ada kata kuncinya nih, open access. Berarti ini bisa di-download. Ya kan? Kalau yang nggak ada begini, dia berarti berbayar. Misalkan ini kan new approach for two variable inequality graph utilizing the Cartesian connection and the APOS theory. Dia menggunakan teori APOS, pendekatan baru untuk mengajar ini nih ya, dua variabel ya, ketidaksamaan dua variabel menggunakan teori APOS. Misalkan ini mau kita rujuk gitu kan, kita tertarik dengan ini kan, kita bisa buka nih. Nah, tapi dia nggak ada downloadannya. Ya kan, kalau kalian mau download bayar ini. Ini nih bayarnya nih, coba nih. Berapa itu? 34,95 euro. sterling. Ya kan? Euro, iya euro. Euro itu sekitar 20-an. 20.000 ya. 35 kali 2.000 udah 700 nggak? Berapa itu? 700.000. Aduh. Cobalah. Di sini dia berbayar ya. Nah, artinya kan kita nggak bisa ngelihat isinya, tapi kan kita bisa lihat abstraknya di sini nih. Ya kan? Iya. Nah, di abstraknya kan kita dapatkan banyak hal. Di abstrak ingat apa isi abstrak? Ada tujuannya, kan di study utilizing. Nah, ini kan tujuannya. Kemudian Hasil. kemudian ada metodologinya dan ada hasilnya gitu. Nah,
Hasilnya ini misalkan dia mengatakan apa, terus kita rujuk. Kan boleh aja, misalkan si Mon tahun 2020, kan itu dia. Meneliti tentang ini dan hasilnya begini, kan gitu dia. Karena di abstrak sudah ditunjukkan hasilnya kan. Nah, itu boleh. Ini namanya merujuk dari abstrak artikel. Karena artikelnya nggak kita dapatin. Begitu ya. Nah, terus bagaimana cara penulisannya? Penulisannya itu ya ada kata-kata abstraknya di sini. Nah, perhatikan di sini dia ya. Ada dua cara di sini. Yang pertama ya caranya sama ya, nama orangnya kok gerak dia, sorry. Nama orangnya seperti biasa tadi, kemudian tahun, kemudian judul artikelnya kan ada ya. Nah, bedanya setelah judul di sini ada tanda ini nih. Ada kurung siku, ditulis di dalamnya adalah abstrak, baru nama judulnya, volume, halaman dan sebagainya. Kan kita nggak tahu halamannya berapa sampai berapa ya. Di sini ya langsung aja 480 begitu halamannya di sini. Ini harusnya ada volume edisinya ya, di sini nggak pakai edisi dia. Nah, seperti itu. Bisa bedainnya ya, di sini ada kata abstraknya di sini. Nah, yang kedua, cara penulisannya adalah nggak pakai tanda kurung, tapi di sini website, karena abstrak itu pasti dia diambilnya secara online, nggak mungkin offline kan. Masa kalian offline baca abstraknya doang, kan di dalamnya pasti ada isinya, nggak mungkin. Nah, kalau dia offline, kalau online, ini kan pasti online didapatinya. Jadi polanya masih sama, namanya begitu ya, judul, terus nama jurnalnya, baru volume, halaman. Nah, baru di sini dikasih tahu abstrak diperoleh dari HTTP bla 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 seperti itu. Nah, jadi abstraknya dapat dari online ini gitu. Atau kalau tadi di sini di judul ya, setelah judul ditulis ini adalah abstraknya doang gitulah istilahnya, kan sama aja baru namanya gitu. Jadi secara umum polanya masih itu aja ya. Kalau dia jurnal online periodik, yang italik itu adalah nama publikasinya gitu ya, publishernya. Koran pun nama korannya yang diitalikan, bukan judulnya ya. Nah, ini juga sama, ini masih koran abstrak juga ya. Di repositori seperti ini. Pernah nggak kalian buka repositori? Halo? Belum pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Belum, Pak. Belum pernah, Pak. Ini tak kasih tahu kalau begitu. Repositori itu kumpulan skripsi. Nah, kalian bisa ngedownload skripsi dari situ. Kita masuk ke repositori UPI. Artinya gini, repositori itu sudah menjadi kewajiban. Setiap institusi wajib punya repositori. Artinya apa? Semua skripsi, tesis, disertasi wajib di-online-kan. Makanya sekarang kalian harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Kalau kalian nyontek, itu akan sangat gampang sekarang ketahuannya. Karena semua skripsi orang itu di-online-kan. Kalau kalian ngontek skripsi dari Unimed, di Unimed di-online-kan, nanti kalian ketahuan. Begitu ya. Nah, ini tampilan repositori yang saya ambil adalah UPI ya. Kayaknya UPI lebih menarik tampilannya daripada yang Unimed atau yang mana gitu. Nah, di sini ada browse ya, ada browse-nya ini kita untuk mencari ya. Browse ini kan cari. Nah, kalian pengen nyari apa tadi? Misalkan kalian pengen nyari skripsi atau tesis atau jurnal. Nah, judul-judul skripsi di sini banyak sekali judul-judul skripsi. Nah, kita bisa masuk ke subjek atau divisinya gitu ya. Divisi itu apa? Ini jurusannya. Nah, kalian pengen jurusan apa tadi? Pendidikan matematika kan? Kita cari pendidikan matematika. Nah, di sini kan banyak ini semua pendidikan. Ini yang pasca, ini sekolah pasca, berarti ini S2, S3, oh S1-nya di sini berarti ini. Ada nggak ada? Pendidikan matematika, ini dia. Pendidikan matematika. Nah, di UPI ada dua, ada yang pendidikan, ada yang non pendidikan atau matematika murni kan. Nah, coba untuk pendidikan matematika ada berapa nih jumlahnya ini? 538. Berarti ada 538 skripsi yang di-online-kan oleh UPI.
Nah, terus tahunnya di sini nih. Nah, tahun 2020 ada 54 skripsi. Tahun 2021 baru 5 yang di-online-kan. Iya. Nah, ini kita buka. Nah, ini dia 5 skripsi itu. Nah, ini judulnya ini. Ini S1 ya, tapi di sini S2 tesis nulisnya. Nggak apa-apa, itu urusan mereka ya. Nah, situasi didagris learning obstacle dalam pembelajaran barisan deret aritmetika. Wah, keren sekali. Analisis proses learning execution dari blablabla itu dia. RME, oh ini berbahasa Inggris ya? Oh, enggak ya? Nah, ini judul-judul skripsinya. Coba perhatikan, skripsi mereka itu sudah yang seperti ini dia ya. Kualitatif semuanya nih. Nah, kalau pengen lihat isinya ya kalian buka di sini. Nah, ini bab 1, 2, 3-nya sudah ada semua di sini nih. Kalian contek silahkan. Kalau enggak kalian kena plagiat. Nanti kalian dipecat dari dicopot gelar. Nah, biasanya tapi ingat enggak semua diberikan. Yang bisa download itu judul, title kan. Bab 1 dikasih bisa download. Bab 2 dikunci mereka. Ya kan? Bab 3 bisa dibuka. Bab 4 dikunci mereka, kan restricted to staf perpustakaan. Bab 5 kesimpulan aja dikasihnya kalian, sama daftar pustakanya pun dikunci mereka. Karena memang ini kuncinya. Kalau latar belakang kan nggak mungkin kalian contek ya. Kalau latar belakang ya itu kan tergantung masalah masing-masing. Kajian teori ini yang harus kalian buat kan, ini kalau dicontek kan udah selesai teorinya sudah ada, makanya dikunci. Bab 4 kan ini hasil penelitiannya, nggak mungkin dikasihkan. Tapi dari sini kan kita bisa belajar ya tentang gimana cara membuat skripsi tesis. Nah, ini adalah repositori. Nah, makanya tadi kadang-kadang hanya bisa, ini masih mending ada beberapa repositori itu hanya mengasihkan abstraknya. Makanya kalau di UPI ini agak lumayan lengkap dia. Maksudnya lumayan detail. Ada beberapa yang diberikan gitu ya. Sehingga kita bisa belajar dari mereka. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Pas, alhamdulillah. Jadi cari sumber rujukan itu sekarang banyak sekali. Kalian jangan ada alasan nggak dapet Pak, nah, impossible sekali. Kalian nggak nyarinya bukan nyari itu, tapi kalian nyari artis Korea iyalah pasti nggak dapet. Yang kalian cari artis Korea pula, ya kan? Buka internet yang dibukain bukan artikelnya, tapi artis Korea, ya iyalah. Oke, nah itu repositori ya. Jadi kalau repositori biasanya sama polanya sih, abstrak ditulis ini kan. Tapi di sini abstrak diperoleh dari repositori UPI misalkan gitu ya. Nah, ini kan Sociological Abstract Database. Nah, ini kan database abstrak sosiologi gitu. Nah, jadi tergantung. Kalau kalian abstrak diperoleh dari repositori UPI. Nah, begitu dia biasanya ya. Istilahnya gitu. Terus ada yang disebut dengan suplemen jurnal. Apa itu suplemen jurnal? Kalau kita menulis jurnal, itu biasanya ada jurnal intinya dan ada tambahannya. Suplemen kan tambahan. Tambahan ini adalah data pendukung dalam jurnal. Misalkan di dalam jurnal itu biasanya memunculkan instrumennya dilampirkan. Lampiran lah suplemen ini. Atau di situ dia memunculkan wawancaranya atau dokumen data mentahnya. Kadang-kadang ada yang minta jurnal itu. Maksudnya pengelola jurnal itu kalau kita mau terbit di sana, mereka minta instrumennya. Mana instrumennya? Berarti wajib kita kirimkan. Nah, nanti sama mereka di-upload juga berbarengan dengan jurnal kita yang terpisah, tapi di situ namanya suplemen jurnal. Gitu ya. Nah, gimana cara merujuk suplemen jurnal? Suplemen kok Superman. Suplemen jurnal mirip dengan abstrak tadi ya. Jadi tetap judulnya ada, nama artikelnya. Perhatikan di sini, nama masih sama ya, cara menulisan nama nggak ada yang berbeda, tahun juga, nama tetap sama, nama jurnal judul jurnalnya tetap sama. Kemudian
Di sini baru ada tanda kurung siku. Ini kan judulnya sampai sini nih. Judulnya sampai sini. Setelah itu kurung siku suplemen material, suplemen jurnal boleh juga biasa gitu. Baru nama jurnalnya ya. Ini ada doinya. Kalau nggak ada doinya dihilangkan doinya, gitu ya. Nah di sini kalau abstrak tadi kan ditulis abstrak. Nah, kalau suplemen ditulis suplemen jurnal, gitu ya. Ada pertanyaan? Pas. Pas, Pak. Awas kalian nanti ujian nilainya jelek ya. Ada kuisnya ini ya, kalian pelajari lagi nih. Nah, Nanti Bapak kirim kan, Pak? udah dikirim. Oh, belum baca. Oh. Sampai, Pak. Nah, perhatikan yang kedua, selanjutnya gini. Ini suplemen sampai sini. Ini adalah semuanya daftar pustaka yang karakternya periodik. Kalau periodik itu yang ditulis, ingat fokus utamanya adalah nama jurnalnya atau nama penerbitannya atau nama korannya. Itu yang harus diitalikan, bukan judulnya. Ya. Jadi enggak itu kalau yang bentuknya karakternya periodik ya. Sedangkan buku kan enggak periodik. Nah, nanti formatnya beda lagi di sini untuk buku. Ya. Buku ada 3 macam buku. Ya, ada buku ya biasa ya, buku yang ditulis, diterbitkan dan macam-macam seperti biasanya ya. Buku ini kan bisa buku bahan ajar atau ya buku macam-macam buku lah. Nah, yang kedua ada namanya buku referensi. Buku referensi itu kayak kamus, katalog, ensiklopedia, itu namanya buku referensi. Nah, itu cara perujukannya berbeda. Ya. Tolong dengerin dulu, jangan obrol dulu. Nanti kalau nanya boleh. Nah, terus yang ketiga ada istilahnya book chapter. Waduh. Suruh diem dulu malah begosip di situ pula kalian ini, wih. Jangan begosip dulu ya, dengerin dulu ya. Oke. Kalau bertanya silakan. Baik, jenis buku tadi seperti itu. Jadi ada buku yang biasa yang ditulis, ada judulnya dan ada diterbitkan. Kemudian ada buku referensi. Ini yang bentuk kamus, ensiklopedi, katalog, dan sebagainya. Itu namanya buku referensi. Ada book chapter. Book chapter ini biasanya satu buku, tapi ditulis oleh berbagai orang penulis. Setiap babnya berbeda-beda penulisnya. Nah, kalau yang seperti itu, beda juga cara merujuknya. Misalkan bab 1 dia membahas tentang apa, bab 2 membahas tentang apa, bab 3 membahas tentang apa, dan penulisnya beda. Itu namanya book chapter book gitu ya. Jadi buku ya seperti itulah kalau istilah penulis-penulis sekarang namanya ontologi ya. Tapi dia ontologi itu kan kayak mana? Ini bukunya ilmiah sih, buku ilmiah tapi tiap babnya beda-beda. Bisa hasil riset gitu. Book chapter gitu istilahnya ya. Oke, ada juga buku terjemahan, itu juga berbeda cara menulisnya. Ya, ini seperti jenis 1, tapi jenis 1 yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia begitu ya. Jadi buku asli kalian merujuk dari buku terjemahannya, bukan buku asli. Itu cara nulisnya juga berbeda-beda. Oke. Terus format umumnya apa? Ini perhatikan. Kalau buku format umumnya adalah seperti ini. Polanya sama ya, nama tetap sama ya cara penulisannya, tahun juga sama di dalam kurung. Yang berbeda di sini nih. Nah, judul buku itu diitalikan. Kalau jurnal atau terbitan yang periodik tadi yang italik adalah nama penerbitnya, bukan judulnya gitu ya. Tapi kalau jenis buku yang diitalikan adalah judul bukunya. Kemudian kota terbitnya pakai tanda titik 2 baru penerbitnya. Ya kan itu dia, Jakarta titik 2 Yudhistira misalkan atau yang lainnya gitu ya. Nah, kalau bukunya online, maka di situ nggak pakai kota dan penerbit, tapi di sini websitenya harus kalian tuliskan, diperoleh dari HTTP apa di sini, gitu ya. Atau kalau enggak, dia nggak ada HTTP, tapi dia punya doi, punya identitas, punya punya identitas. Kalau dia punya doi, maka tulis doinya di sini. Nah,
Ada lagi editor. Nah, jadi kadang-kadang penulis itu ditulisnya adalah inilah yang buku rame-rame itu. Jadi buku rame-rame itu ada editornya biasanya. Maka yang ditulis di depan adalah editornya. Ya. Tapi dikasih keterangan, ED, berarti editor, bukan penulis aslinya. Dia sebagai editor gitu ya, bukan penulis asli. Gitu. Oke, ada pertanyaan tentang buku? Pas? Lanjut. Nah, ini contohnya. Ini contoh bukunya seperti ini. Ya, jadi tadi gambaran umumnya sekarang ini nih. Contohnya kan misalkan nama penulisnya ini Saton MA tahun 89. Judul bukunya diitalikan, terbitnya di London, England. Oh, di sini pakai kota dan negara ya. Kalau pakai kota negara seperti ini atau khusus salah satunya boleh .2 baru nama penerbitnya ini. Taylor and Francis. Kemudian ini contoh yang lain. Nah, ini ada tulisan reader version. Nah, ini versi pembaca online. Nah, ini ada websitenya. Kalian boleh ambil di sini nih, gitu ya. Computer Addiction, Study Computer Dependent. Jadi dia ternyata buku Saton ini dia diterbitkan dalam 2 versi. Versi cetak ini dia, dan ada versi online-nya ini. Nah, begitu. Jadi tergantung kalau kalian dapat yang online ya tulis yang online seperti ini. Kalau kalian dapat hardnya dari seperti ini tulisnya, gitu ya. Itu kalau buku. Nah, book chapter tadi yang saya bilang, book chapter itu buku yang penulisnya tiap babnya berbeda-beda. Nah, bab 1 si A yang nulis, bab 2 si B yang nulis dengan ada judulnya masing-masing gitu ya. Nah, itu cara penulisannya seperti apa? Nah, biasanya yang di depan itu ada penulis, nama orangnya itu bukan penulis tapi editor. Ya kan? Kemudian saya mau merujuk dalam buku itu ada tulisan yang saya tertarik dengan sebuah tulisan yang ada di bab 2 misalkan. Bab 2 itu halamannya 17 sampai 43. Di bab 2 itu judulnya ini Psikologi and the Science and Subject Well-being, dan si penulis di bab 2 itu adalah Heilbronn ini. Gitu. Nah, gimana cara menulis sumber rujukannya? Nah, seperti ini cara nulisnya. Jadi, pertama karena di bab 2 yang menulis Heilbronn, maka penulisnya tetap saya tulis Heilbronn. Terbitnya kapan? Tahun 2008. Ini bukunya tahun 2008 ya. Kemudian judulnya ditulis biasa. Ini psikologi judul yang di bab 2-nya ya. Kan anak judul ini bukan judul aslinya. Baru di sini ada kata-kata in, dalam, atau tulis dalam lah ini ya. Nah, dalam. Jadi ada kata-kata dalam ini harus penting. Kalau ini artinya kalian mengambil buku yang ada dari bab gitu ya. Nah, ada kata-kata dalam di sini. Dalam Ed and R.G. Larson yang ini tadi. Nulisnya biasa ya, jadi bukan dibalik kayak di sini. Jadi M8 dan R.G. Larson dalam kurung ada EDS-nya. Ini artinya editor. Baru koma, baru nama artikel, nama judul buku aslinya. Ini buku aslinya dimiringkan. Halamannya di sana baru penerbit dan kota dan penerbitnya gitu ya. Nah, jadi ini menjadi penting. Jadi perhatikan sekali lagi kalau ada buku yang merujuk, buku yang di dalamnya penulisnya banyak seperti ini cara ngerujuknya ya. Gitu. Ada pertanyaan? Pas? Pas. Oke. Awas nanti kalian ujian nggak bisa. Ini minggu depan ada kuisnya nih ya. Minggu depan bukan hari ini. Hari ini kita nanti ada kuis tentang pengutipan ya, tentang menulis kutipan. Nanti saya share setelah ini. Pak, itu waktu yang dikerjakannya bisa kapan aja kan? Apanya? Pengumpulan. Oh, kuisnya. Ya, tapi nggak mau lah saya kapan aja, nanti tahun depan kalian kerjain macam mana. Ya pasti ada batas waktunya.
Tapi nggak mungkin lah waktunya hari ini jam 1, wah, setengah jam harus selesai, kan nggak gitu juga. Gitu ya, Enggak nanti kan, kita Pak? jelaskan. Ada sedikit fleksibel, tapi nggak bisa juga kalian main-mainin, ada asal-asalan nanti minggu depan aja dikerjain. Oh, nggak bisa kayak gitu kan, gitu dia. Ada waktu yang diberikan, harus kalian sisihkan waktunya untuk mengerjakan nanti, gitu ya. Ambil time-nya yang pas, gitu. Oke. Ini tadi sumber buku dari book chapter ya. Selanjutnya adalah buku terjemahan. Sering nggak kalian baca buku terjemahan? Bukan novel ya. Kalau novel terjemahan udah kalian sering baca. Ya nggak apa-apa juga sih novel. Tapi novel kan nggak bisa dirujuk. Menurut ini mengatakan bahwa si ini jatuh cinta sama ini kan nggak lucu. Novel dirujuk. Ya, oke. Kalian sering nggak baca buku-buku yang terjemahan? Termasuk ini ada buku namanya aktif. Judul bukunya adalah Active Learning 101 Strategi Pengajaran Subjeknya. Pengarangnya adalah Silberman. Ya. Nah, ternyata, tolong jangan ribut dulu. Ternyata buku ini sudah diterjemahkan sama Komarudin Hidayat dengan judul bahasa Indonesianya menjadi Active Learning (2), harusnya titik 2 bukan titik koma. 101 strategi pembelajaran aktif. Berisik sekali. Oke. Nah, ini seperti ini. Jadi bukunya diterjemahkan sama Komarudin Hidayat dengan judulnya sedikit berbeda, dibahasa Indonesia kan, dan terbitnya tahun 2009 gitu ya. Nama penerbitnya Pustaka Insan Madani Yogyakarta. Maka bagaimana cara menulis rujukannya? Cara menulisnya seperti ini jadinya. Yang ditulis tetap orang aslinya, Silberman tadi. Tapi tahunnya jadi tahun 2009. Bukan yang 96, karena 96 adalah buku aslinya. Yang kalian ambil adalah yang kalian baca adalah buku terjemahannya. Terus di sini judulnya adalah buku terjemahan. Jadi Active Learning 101 Strategi Pembelajaran Aktif. Baru di dalamnya namanya ditulis Komarudin Hidayat. Berarti, lah ini kok Komarudin? K ini maksudnya apa? Bentar ya. Ini apa nih? Harusnya bukan Komarudin K ya? Apa coba harusnya itu? Namanya aja Komarudin Hidayat. Berarti Komarudin H. Nah, baru di sini kasih keterangan penerjemah. Ya, karena dia sebagai penerjemah. Baru penerbitnya tetap yang di Indonesia, yang bahasa Indonesia, Yogyakarta Pustaka Insan Madani. Seperti itu ya. Ini kalau buku terjemahan. Kalau buku, kalau kamus bagaimana? Ini kamus. Kalau kamus ya sama sih. Di sini kalau kamus kan dia ada editor di situ. Jadi kalau dia editor, tulis editor. Kalau memang penarangnya, penulisnya ya penulisnya begitu ya. Tahunnya baru sama ya. Jadi ingat kalau versi buku yang italik itu pasti judul. Ya kan? Pasti judulnya. Kalau buku pasti judulnya italik begitu ya. Jadi polanya sama persis. Jadi seperti ini. Ensiklopedia juga sama. Ini tapi ensiklopedia online ya. Jadi kalau online harus ada kata-kata diperoleh dari ini begitu ya. Jadi polanya sama ya kalau kamus ya. Jadi tapi seperti itu. Nah, kalau skripsi bagaimana? Nah, ini skripsi. Tesis, disertasi itu sama. Kalau untuk skripsi, tesis, dan disertasi itu sama. Seperti ini dia ya. Jadi, karena skripsi, tesis, dan disertasi termasuk jenis buku, maka penulisannya juga mengikuti format buku. Yang diitalikannya adalah judul tesisnya atau judul skripsinya. Tapi setelah itu ada kata tanda kurung. Dalam kurung ditulis apa? Tesis atau skripsi atau disertasi.
disertasi. Baru di sini adalah kampusnya. Di sini ada fakultasnya sama kampusnya. Sekolah Pasca Sarjana UMN Al-Wasliyah Medan, misalkan begitu. Ya. Kalau nggak tahu kampus fakultasnya, langsung nama universitasnya aja langsung boleh. Nggak ada fakultasnya. Ini kan sekolah pasca kan fakultasnya ya. Nah, misalkan seperti itu. Ya. Kalau buku kan di sini yang ditulis adalah kota dan penerbitnya. Kalau skripsi bukan kota dan penerbit, tapi nama kampusnya gitu ya. Sama di sini ada keterangannya, skripsi, tesis atau disertasi. Oke. Nah, kalau disertasinya online ya sama sih penulisannya kayak tadi, tapi di sini diperoleh dari mana itu ada rujukannya gitu ya. Terus kalau kalian ambil rujukan dari undang-undang misalkan, sering nggak kalian melihat undang-undang kalian rujuk kan? Menurut undang-undang ini tahun seberapa? Weh, siapa naik kereta itu? Belajar sambil naik kereta macam mana itu si Wen ini? Nanti kau masuk parit pula, Wen. Jangan gitu, pelan-pelan ya. Oke, kalau merujuk dari undang-undang, ditulislah penerbitnya siapa. Misalkan, penulisnya kan nggak mungkin orang ya. Misalkan peraturan pemerintah, apa Kemendikbud, ya udah. Berarti kan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun berapa dia terbitnya, baru di sini apa? Permen atau peraturan menteri nomor sekian tentang apa, begitu baru Jakarta Dikbud gitu ya. Kalau kalian merujuk undang-undang, di sini undang-undangnya ditulis tentang apanya kan. Jadi undang-undang atau permen tentang belajar online lah atau apa, silahkan itu diitalikan. Di sini nama departemennya, tahun diterbitkan undang-undangnya itu, seperti itu ya. Nah, kalau laporan kadang-kadang kan ada, tapi jarang sih kalau kalian mengambil dari laporan ini ya. Ini kan laporan, kalau laporan kadang-kadang nggak di-share, tapi ada juga yang di-share. Kan laporan dari mana kalian dapatnya? Kan hanya biasanya laporan-laporan nggak di-share, tapi beberapa di-share ya. Ada laporan keuangan di-share, tapi kalau laporan keuangan apa yang mau dirujuk? Tapi kan kalau orang anak akuntansi mungkin perlu juga ya. Kadang-kadang kan laporan pemerintah itu di-share di media sosial itu. Nah, itu seperti ini teknisnya. Mirip sih, karena itu jenisnya kategori buku juga, jadi italik juga. Di sini nama yang membuat laporan itu siapa, departemennya apa, di mana diterbitkan gitu ya. Nah, kalau makalah, nah ini proceeding. Nah, proceeding itu juga termasuk bukan periodik sebenarnya, karena itu insidental terjadinya. Ya, pas ada makalah. Tahu proceeding kan? Apa proceeding? Halo? Tahu proceeding enggak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Itu diem aja. Kalau diem berarti kan tahu. Kan kalau anak cewek dikatain mau nikah, diem aja berarti kan mau dia itu, kan itu dia. Kumpulan paper akademis. Kalau nggak mau biasanya kan dia langsung meronta-ronta, nggak mau gitu dia kan. Proceeding itu ada kaitannya. Berarti proceeding itu paper akademis yang dikumpulkan dari berbagai seminar ya, Pak? Iya, beda dengan jurnal. Jadi sedikit berbeda. Kalau sama-sama kumpulan artikel ilmiah. Tapi kalau jurnal kan yang diterbitkan di sebuah jurnal gitu ya. Dan melalui proses review dan macam-macamnya, ada penilaian. Kalau proceeding sama, ada proses penilaian, tapi dia setelah diseminarkan. Jadi kalian kan sering ikut seminar nasional itu. Nah, di sana biasanya kan kalian kalau ikut seminar ada sebagai peserta, ada sebagai pemakalah. Nah, kalau kalian daftar sebagai pemakalah, maka makalah itu nanti dipresentasikan, setelah itu dinilai sama oleh tim, ada tim reviewernya, baru itu layak diterbitkan atau enggak. Nah, terbitnya itu kan gabungan semua artikel-artikel di pemakalah tadi. Itu disebut dengan proceeding. Jadi kumpulan juga, tapi dia proceeding. Biasanya kalau proceeding pasti hasil dari seminar gitu ya. Kalau jurnal bukan hasil seminar. Tapi bisa jadi kalian ikut seminar, kemudian artikel kalian nggak kalian terbitkan di situ, tapi kalian terbitkan di jurnal juga boleh gitu.
Itu kan hak penulis ya. Nah, ini contohnya, misalkan dia, nah kalau proceeding, karena dia ada tanggal tertentu dia acaranya itu, misalkan seminarnya bulan Maret, nah, maka penulisannya seperti ini nih, 2013 Maret gitu ya. Baru ini judul artikel yang kita rujuk, gitu ya. Baru kan proceeding itu kumpulan, berarti kan di dalamnya ada ada editornya kan atau penyunting. Nah di sini pakai kata-kata dalam sama kayak tadi ya. Tadi dalam, Emfasa dan Zivana ini adalah editornya. Terus koma proceeding seminar bla 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 bla. Bandung UPI Press misalkan seperti itu ya. Sebentar aja kakak duduk. Seperti itu. Oke. Nah ini makalah. Ya sama juga sih. Mirip dengan tadi. Cuman biasanya makalahnya ini nggak masuk dalam proceeding kalau ini biasanya. Jadi dia bikin makalah tapi nggak dimasukkan dalam proceeding, maka menulisnya seperti ini. Tapi dia dipresentasikan. Gitu. Jadi hanya kumpulan makalah aja. Berarti kan November ini acaranya berarti bulan November, baru judul artikelnya, makalah dipresentasikan gitu aja pada seminar ini tahun ini gitu dia. Oke. Alhamdulillah habis. Ada pertanyaan? Pas. Bapak, Ya, silakan. tadi di bagian penerjemah, Kenapa? itu kan si Komarudin Hidayat itu penulisannya memang bukannya Hidayat Komarudin atau Komarudin Hidayat yang benar? Kalau penerjemah harusnya Komarudin Hidayat. Kayak contoh di sini tadi ya, sebentar. Itu kan termasuk penerjemah itu kan statusnya sama seperti editor. Oh, cara nulisnya salah. Harusnya nama terakhir, tapi nulisnya biasa. Bukan Komarudin H, tapi K titik Hidayat harusnya tadi ya. Iya, betul. Bagus. Kita koreksi lagi mana tadi ya. Buku referensi, kemana tadi? Ini dia. Harusnya ini kan namanya Komarudin Hidayat. Kebalik ini ya, harusnya K titik Komarudin ya. Hidayat. Begini harusnya ya. Baru koma penerjemah. Dia sama seperti kayak editor atau penyunting buku. Nah, gitu dia ya. Pak, boleh tanya nggak Pak? Boleh. Di bagian yang tadi itu yang ada penyunting, yang tadi di slide Terakhir. 33. Iya, slide ke Slide-nya aja 33. cuma 31. Kau minta 33. 30 ya, hampir terakhir iya. Bukunya hampir terakhir. Yang itu. Dalam. Pak, itu dalam boleh nggak kita ganti sama tutup kurung? Soalnya kan kemarin itu kayak dalam sama tutup kurung tuh artinya hampir sama. Misalnya kayak tutup kurung M titik fasya N M titik Zafina. Iya. Kalau masalah iya. Sebenarnya kalau untuk format itu kurang nggak kaku ya di sini. Tapi yang kaku kali itu yang nggak boleh sekali ini nggak ada italiknya ya. Salah di sini. Italiknya itu di proceedingnya ini harusnya. Sorry. Oh. Ini harus italik ini. Ya, sorry. Jadi judul kayak makanya tuh yang kaku yang nggak boleh diganti-ganti itu kapan italik gitu ya. Kemudian kayak tahun Maret, ini nggak boleh dirubah-rubah. Dalam kurung ini nggak boleh. Tapi kalau yang dalam pakai tanda kurung atau pakai in, kan pakai dalam bahasa Inggris ya in gitu juga boleh. Silahkan itu bisa maklum itu nggak masalah karena itu versi bisa macam-macam bentuknya. Oke. Ada yang bingung. Ada lagi? Ada. Ada. Udah kalau gitu nggak ada lagi pertanyaan. Kita kuis ya. Pak, berarti minggu depan masih kuis lagi? Oh, iya dong. Rajin kan saya. Rajin ngasih kuis Bapak ini. Nggak jelas ya kan. Oke. Saya kasih, nanti saya share dulu. Pak, kira-kira kuisnya itu ada kayak kemarin itu nggak Pak? Ada kayak tipe percobaannya?
Enggak lah, Ya. masa masih percobaan enggak. lagi? Itu kan baru pertama kenal Kan kalian. nanya, Pak. Kalau Kan baru nanya, kenal ya mana boleh. tahu. Ya ini kan udah bukan hal baru lagi psikologi sama kalian. Masa masih Oke, Pak. bentar, saya kasih share linknya dulu ya, kode aksesnya nanti saya share. Mudah-mudahan kalian nggak hilang lah username password kalian masuk lupa nanti alasan Pak udah lupa itu urusan kalian lah bukan saya lagi. Username password lupa ya itu bikin lagi lah sendiri silahkan aja udah tahu caranya kan mudah sebenarnya bikinnya tinggal bikin email baru lagi masuk lagi bisa gitu ya. Di mana ini ya? Jangan itu. Bentar. Saya masuk ke kelas dulu. Kelasnya mana ya? Nah, jadi yang hari ini perlu disetting lagi mungkin ya. Ini kelasnya sudah ada di sini. Nah, ini kode aksesnya. Nanti saya copy lah. Saya kasih share grup. Itu ya kode aksesnya itu ya. Lah, kok balik lagi. Sebentar. Kode aksesnya ini C6 ini saya copy, saya share di grup WA aja dulu ya. Silahkan masuk. WA-nya loading sebentar. Baik. Lelet laptop saya sebentar. Kode akses psikologi. Udah saya share di grup. Nah, di sini nanti itu beberapa materi sudah saya upload di sini ya, bahan ya, maksudnya bahan-bahan sudah ada di situ. Nah, ini nanti kuisnya yang ini ya, teknik pengutipan. Ini saya mulainya jam 1 ya, kelamaan ya. Ini jam berapa sih? Setengah 1. Pak. Oh ya, bisa juga sih. Jam setengah 1 aja dimulainya. Sampai jam berapa ini ya? Itu batasnya sampai jam berapa? Sebentar. Kalian kan nggak ngapa-ngapain. Sambil makan pun bisa kalian ngerjainnya ini. Oh ya udah nggak apa-apa. Jam 1 aja ya kita mulai ya. Nggak usah diganti. Tapi batasnya ini. Untuk malam lah, Pak. Ya Allah malam-malam. Jam 12 malam loh, Kak. Jam 12 malam. Kau ngapain jam 12 malam ngerjain kuis? Soalnya ada yang kerja loh, Pak. Kerja, Pak. Kerja, Pak. Bentar lagi, Ada Pak. juga yang magang sampai sore, Pak. Kalian rajin kali. Maksudnya magangnya masuk siang sampai sore. Ya udah kalau gitu mulainya pun nggak usah jam 1 lah. Jam Jadi, 3, Pak. jam 3 aja ya. Jangan jam 3 lah nanggung. Jam 4. Jam 5 aja, Pak. Ya udah jam 5 mulainya. Jam 5 ya. Sampai jam Sampai jam 5. jangan apa Iya. Jam 5 Enggak apa-apa, Pak, sampai jam 5 subuh kan, Pak. Subuh. Sampai jam 10 lah, jangan jam 12 lah. Kalau ini sok-sokan ngelombrong bergadang-begadang. Oke, sampai jam 10 malam ya nanti saya editnya itu ya. Oke, nanti jam 5 sore silakan dibuka. Ini saya kasih kesempatan 2 kali pengerjaan. Nah, hati-hati, ini karena pertama ya, karena masih pertama masih jangan nanti alasan Pak error jaringan. Ingat, psikologi ini kalau jaringannya nggak stabil pasti kalian akan terputus, kemudian kalian dianggap sudah mengerjakan. Jadi kalian baru buka, baru ngeklik satu soal, habis itu jaringan error ketutup, itu dianggap kalian sudah selesai ngerjakan itu. Itu kelemahan psikologi. Jadi harus hati-hati, pastikan jaringan kalian stabil, baru kerjakan. Tapi ingat, ini ada 2 kali kesempatan kan. Jadi kalau memang Itu sampai jam 10 malam, Pak. iya, masih kurang juga jam 10 malam. Kalian begadang aja kerjanya. Jam 11 lah, Pak. Soalnya
Kalian ini Pak, saya pulang kerja jam 10 malam loh, Pak. Ya udahlah, sambil pulang itu diangkut kalian kerjain. Kan gitu ya. Nggak ada menghitungnya ya. Kalian ini kayak tukang orang belanja di pajak, tawar-menawar terus, nggak kelar-kelar. Ya kan? Kan sama Bapak nggak apa-apa kan, Pak? Ya apa-apa. Oke. Soalnya, Pak. Hah? Pak, berapa soal?